Ya udah jam 10 nuh, saya keluar. Saka ikut sama saya, Congan sama teman-teman orang 5. Jadi jam 10 tuh bareng? Bareng sama saya, Pak. Benar? Benar. Nggak, berarti? Saya jadi saksi Saka, Pak. Oh, di pengadilan? Iya, di pengadilan. Tapi kenapa saksinya nggak diterima? Temennya Saya Saka. nih, Pak, sidang nungguin dari pagi Oh. sampai dipanggil. Bapak nyampein nggak di pengadilan bahwa Saka itu Nyampein, pada waktu Pak. itu bareng saya? Nyampein semuanya, tapi nggak didengerin hakim. Maka saya tuh melongo aja. Kok gini sih? Ini sih nggak disumpah nggak apa. Saya Bapak jadi saksinya disumpah nggak? enggak. Jadi saksi ya disumpah. Bapak kan saksi di BAP? Iya. Bapak di BAP jadi saksi? Iya. Jadi saksi, menyatakan seperti ini? Iya. Sama omongan Terus saya dimasukin ini. ke pengadilan? Iya. Tapi Bapak tidak jadi saksinya tidak diambil sumpah? Enggak. Loh, kan saksi di pengadilan disumpah dulu, Pak? Enggak. Makanya saya itu kok gini. Sampai jam 9 malam. Ini Sekali lagi nih. sidang Ini apa penting, ini? Pak. Iya. Penting. Bapak ini. di BAP jadi saksi, Iya. tanda tangan, tidak di bawah tekanan. Bapak menyatakan di BAP Iya. apa? Ya sakit itu, Pak. Bercerita Bercerita kayak gitu. bahwa Saka itu Bersama saya. bersama Bapak siapa? Sadikun. Bapak Sadikun. Sadikun. Bapak Sadikun nongkrong. Nongkrong di rumah neneknya. Neneknya terus Pas kayak gitu saya ke bengkel. ke bengkel sampai jam. jam 12 ya. Nyampe sana kan, Pak. Di bengkel kan. Kesana kan lewatnya ya. Ya oke, sampai bengkel jam berapa? Pas pom bensin nih di apa? Di atas flyover nih ya. Heeh. Ada polisi. Heeh. Maka saya kan takut razia kan. Sebentar dulu. Di atas flyover jam berapa ada polisi? Jam 10 pas saya keluar nih mau nganterin Oh, berarti motor. sudah ada kejadian kecelakaan? Iya. Kecelakaan atau dalam putusannya pembunuhan? Iya. Ya pokoknya itulah. Pikir saya tuh razia, takutnya kan anak-anak pada motornya Jadi kosong. waktu polisi sudah menemukan mayat tergeletak itu, Bapak dalam posisi melihat polisi ada di situ. Melihat tapi kan dari pom bensin, Pak. Saka Jalan. waktu itu di mana Saka? Sama saya ikut. Bener, Pak. Demi Allah. Setidaknya diperiksa dulu Pak Pol. Nah, ini juga gini ya. Maksudnya kan ini tuh netizen tuh kasarnya punya beberapa kandidat yang diduga pelaku ya kan. Nah, apa salahnya sih yang kita suuzonin? Nah ya, anggap aja kita netizen tuh lagi pada suuzon gitu kan. Diperiksa dulu gitu kan kebenarannya. Jadi ada untungnya juga buat orang yang kita suuzonin juga. Kalau nggak terbukti bersalah mah ya nggak akan jadi bulan-bulanan netizen lagi. Terus juga jelas gitu kan, kalau minimal diperiksa dulu tapi terbuka ya, diperiksanya transparan gitu, bagus ya. Ayo, kan banyak tuh fiti-fiti netizen berseliweran gitu kan, periksa dulu deh si ini gitu yang disebutin sama netizen ya. Jadi kitanya juga tenang gitu. Nih, di sini saya mau membahas kasusnya Vina ya. Baru-baru mulai kasus Vina itu tahun 2016, posisi saya masih di Taiwan juga. Nah, itu cuma viral, cuman nggak seramai sekarang ya. Nah, pada tahun 2016 itu udah hilang kasusnya ya. Cuman sekarang ini naik lagi kasusnya Vina itu, malah nambah viral banget ya, udah naik banget. Tadi aku pagi-pagi scroll video, lihat videonya si Saka. Kata si Saka, katanya Peggy Setiawan yang di penjara sama Peggy Perong itu yang aslinya itu beda ya. Nah, kata si Saka, Peggy Perong yang aslinya itu mukanya bersih, rambutnya keriting. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan kalau si Peggy Perong asli ini anaknya orang kaya. Pantes aja polisi nggak berani nangkap dia, beraninya nangkap si Peggy Setiawan yang anaknya orang miskin ini. Coba, polisi kok gitu banget, polisi Indonesia, ya Allah. Udah tahu dari fotonya aja beda, kenapa dia bisa salah tangkap gitu loh. Heran nggak? Jadi dia nggak berani, karena si polisi Indonesia ini nggak berani nangkap anaknya orang berduit ini, Peggy Perong yang asli, yang mukanya bersih itu, ya rambutnya keriting itu. Dia beraninya sama si Peggy Setiawan yang kuli bangunan. Beraninya sama kuli Untung bangunan aja rakyat biasanya. Indonesia itu cerdas ya. Coba kalau nggak dibantu sama rakyat Indonesia, si Peggy Setiawan udah jadi tumbal itu, kasihan itu, dia nggak bersalah itu. Kok beda banget sih kerjanya sama polisi Taiwan? Polisi Taiwan nggak kayak gitu loh. Di mana-mana di sini di Taiwan itu ada CCTV, jadi ada kejahatan, ada kasus apa aja,
nggak perlu lama-lama, nggak perlu butuh waktu lama, udah ketangkep semua. Beda nggak kayak di negara sendiri, negara Indonesia. Jujur saya, kalau saya pulang Indonesia tuh lebih takut di negara sendiri loh, bener loh, lebih takut loh. Lebih Serem takut itu di negara negara Indonesia sendiri. itu. Serem, tau nggak? Ada kejadian, ada apa itu susah menuntaskannya, susah untuk menyelesaikannya gitu. Karena CCTV di jalanan aja, CCTV di pelosok-pelosok aja masih belum ada. Di Taiwan walaupun di sawah-sawah itu udah ada CCTV. Jadi kalau ada kejadian apa-apa tuh bisa ketangkap semua itu video itu. Jadi nggak usah butuh waktu lama. Polisi-polisinya juga pinter. Nggak kayak polisi Indonesia. Masih dibantu sama netizen Indonesia. Coba. Kemarin kasus Vina udah muncul di TV Taiwan. Diketawain sama majikan aku. Kok polisi Indonesia kayak gitu nggak bisa kerja? Iya, kerjanya makan tidur berak terus, kataku digituin. Makan tidur Beneran, berak. aku nggak bohong loh. Bikin kesel aku. Terus satu lagi ya di sini saya bandingkan sama polisi Taiwan di sini ya. Tahu nggak? Orang kaya sama orang miskin di mata mereka hukum sama, hukum adil buat mereka, buat rakyat Taiwan ya, gitu loh. Jadi nggak pandang bulu seperti di Indonesia ya, gitu. Indonesia juga harus kayak gitu, harus meniru cara kerjanya polisi Taiwan yang gercep gitu loh. Jangan ngulur-ngulur, bikin rakyat Indonesia itu kesel, tahu nggak? Sampai sekarang 8 tahun, ini mau 9 tahun loh, belum tuntas kasusnya si Vina. Heran. Nih ya, di TikTok gua, jujur, lagi rame banget masalah pembunuhan si Vina. Dan masalah si Egy yang salah tangkap katanya. Sampai 64 pengacara untuk mensupport dan mendukung si Egy agar dia keluar dan terbebas dari jeratan hukum. Dan klub-klub motor se-Indonesia bakalan nyerbu Cirebon. Yang gue bingung, kenapa hanya pembunuhan si Vina yang rame? Ya kan? Apa karena yang membunuhnya itu anak dari pejabat atau bagaimana? Itu sih nggak masalah lah. Sebelumnya ada dan banyak pembunuhan di Indonesia yang kasusnya tenggelam, entah dilanjut entah bagaimana, nggak ngerti dah. Yang mau gue warningkan kepada lu netizen TikTok, jangan terlalu fokus sama pembunuhan si Egy itu atau pembunuhan si Vina. Sampai-sampai para netizen TikTok, netizen Indonesia khususnya, lupa dengan kasus korupsi yang ada di Indonesia yang benar-benar harus ditangani dan harus dibasmi di Indonesia. Nah, redupkan kasus korupsi 41 triliun, korupsi yang katanya 63 miliar, dan korupsi-korupsi yang lain. Why? Gara-gara hanya satu orang yang dibunuh, so kenapa hanya si Vina, pembunuhan si Vina yang rame? Kok pembunuhan yang sebelumnya sunyi senyap, adem-adem aja? Ada apa? Nah, yang gue perlu kasih tahu dan gue ingatkan sama lu, jangan hanya karena gara-gara pembunuhan si Vina kita lupa dengan kasus-kasus seperti koruptor-koruptor yang ada di Indonesia, seperti kasus-kasus tuh para habaib-habaib yang berkeliaran yang mengucapkan kalau dia adalah keturunan atau cucu Nabi. Itu yang lebih penting, sangat penting korupsi di Indonesia. Karena korupsi di Indonesia itu kena imbasnya bukan hanya satu atau dua orang, tapi seluruh rakyat Indonesia dampaknya. Ya, gue kasih tahu. Bukannya gue nggak suka sama pembunuhan si Vina, suka. Yang gue bingungin kenapa sampai begitu rame dan di TikTok itu dia lagi. Sedangkan orangnya juga udah meninggal, kasusnya belum kelar dari tahun 2016. Why? Ada apa kak ini? Yang gue mau pertanyakan itu. Dan kenapa sampai rame? Lah, ini kasus yang korupsi itu pada kemana?
tertimbun gara-gara kasus pembunuhan si Pina kan, nggak rame kan. Rame di saat kampanye kemarin dan selalu disalahkan Prabowo dan Prabowo. Berjumpa lagi, jadi sesuai video yang saya stitch ini ya. Saya kali ini memberi judul, jangan-jangan memang benar Peggy Setiawan atau yang sering kita duga-duga itu sebagai anak bupati tersebut, jangan-jangan memang benar anak Pak Cecep. Jadi begini, di video yang saya stitch ini, Peggy itu dengan Pak Cecep dan ibunya pergi ke Polda, entah Polda atau Polsek, untuk melakukan tes DNA bahwa memang dia adalah anak Pak Cecep. Ya, mungkin kalian berpikir bisa saja dia kerjasama dengan polisi, kan gitu dalam bayangan kalian. Namun begini, sebelum PT ini, kemarin ada PT lewat di beranda saya, ya, mengenai Facebook lama, Facebook jadul milik Peggy ini. Nah, di Facebook itu ada foto dia bersama dengan ibunya ini yang diajak ke Polda ini tahun 2014-an, ya, tahun 2014. Nah, di foto itu nampak dia masih muda. Dia lebih muda, jauh lebih muda dari sekarang. Dan foto bersama dengan adik-adik ceweknya, entah adik atau keponakan bersama dengan mereka. Terus foto juga dengan ibunya ini. Dan latar belakangnya, tempat rumahnya itu sama, tembok hijau itu. Jadi sama belakangnya, latar belakang mereka foto di rumah di tembok hijau itu belakangnya. Jadi logika saya, ini kemungkinan memang anak Pak Cecep. Kemudian netizen itu menunjukkan foto Facebook bapaknya. Nah, bapaknya itu Pak Cecep di foto profilnya bersama dengan ibunya ini. Jadi Pak Cecep memang dengan ibunya ini, foto profilnya berdua. Cuma bedanya di foto profil itu Pak Cecep tanpa kumis, nggak berkumis. Jadi mohon maaf, besar kemungkinan memang Peggy ini adalah anak Pak Cecep. Dan juga jarak Cirebon Cianjur yang saya baca kurang lebih 200 km. Nah, selanjutnya kemarin itu kan ada yang menambahkan anak Peggy Setiawan di Google ya. Ada yang menambahkan. Setelah dicek, ternyata itu ditambahkan kemarin pada tanggal 27 Mei. Jadi sebelumnya itu memang anaknya 4. Namun pada 27 Mei ditambahkan oleh entah siapa ditambahkan 5 nama Peggy Setiawan. Namun beberapa menit kemudian dia juga yang menghapus, kembali jadi 4. Dan logika yang terakhir adalah kalau memang dia anaknya bupati atau mantan bupati itu, pasti ada saja satu atau dua foto bupati itu berfoto dengan anaknya. Pasti kita akan dapatkan, baik hacker atau siapapun, netizen sudah banyak. Masa tidak ada satu foto pun yang foto alami ya, bukan foto editan, si Peggy ini berfoto dengan anak-anak bupati tersebut, dengan ibunya, dengan bapaknya. Nggak ada satupun. Namun ada foto ketika si Peggy ini berfoto dengan ibunya yang sekarang pada tahun 2014. Wajahnya juga masih muda. Ada PT-nya, mungkin salah satu dari kalian melihat PT itu lewat kemarin. Ya, jadi setelah menganalisa demikian, mohon maaf, saya kok lebih yakin bahwa Peggy ini memang anak Pak Cecep. Ya, karena lebih banyak bukti gitu loh, lebih banyak bukti. Dan tidak pernah ada satupun sebelum kasus foto dia dengan mantan bupati tersebut. Coba kalian kalau ada tag saya. Ya, itu aja, terima kasih.